Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perangkat input dan output komputer. Perangkat input adalah alat untuk mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses. Sedangkan perangkat output adalah alat untuk menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Berikut adalah beberapa contoh alat input dan output komputer. Yang pertama kali akan saya bahas di sini yaitu mouse. Kebanyakan orang itu mengira bahwa mouse ini merupakan temuan oleh Xerox. Mohon maaf jika ada kesalahan baca. Penulisannya di sini ada X, E, R, O, X. Hal ini bisa jadi karena mouse itu pertama di dunia ini diluncurkan bersamaan dengan perangkat PC milik Xerox yaitu 8010 Star Information System. Namun pada faktanya teman-teman, ternyata mouse itu pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute yang bernama Douglas Engelbart. Dan pada tanggal 17 November 1970, Engelbart ini mendapatkan hak paten atas mouse ciptaannya tersebut. Douglas Engelbart itu mengemukakan ide untuk membuat perangkat yang dapat menggerakkan kursor untuk melintasi interface di dalam komputer tanpa harus memberikan perintah berupa teks. Mouse yang pertama itu merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana teman-teman, karena terbuat dari kayu, kemudian memiliki satu tombol kecil yang ada di sebelah kanan atasnya, kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Nah, pada saat itu, alat ini diberi nama resmi yaitu XY, Position Indicator for a Display System, atau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan indikator posisi XY untuk sebuah sistem tampilan. Mouse ini tuh dioperasikan dengan menghubungkan ke komputer dan ditampilkan di layar, ternyata menjadi ide dari Bill English yang merupakan seorang kolega Douglas Engelbart. Bill English ini yang menyempurnakan juga bentuk dari mouse itu sendiri dan menciptakan prototipe pertamanya. Mengenai mouse ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan komputer Apple Inc. atau pengembang sistem operasi Macintosh. Nah, maka dari itu teman-teman, Apple inilah yang akhirnya mendapatkan paten dari penggunaan mouse itu sendiri. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian dari mouse. Mouse atau yang mungkin bentuknya hampir mirip dengan tikus ya. Dalam istilah baku bahasa Indonesianya, itu merupakan salah satu perangkat keras atau hardware dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai alat input utama selain keyboard. Mouse ini dikategorikan sebagai sebuah pointing device atau alat penunjuk atau pemilih. Mouse itu merupakan peralatan inputan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer yang ada pada layar monitor untuk menjalankan suatu program atau ikon-ikon perintah yang terdapat pada layar monitor kita teman-teman, dengan cara mengklik kiri, kemudian ada klik kanan, kemudian ada double klik, kemudian ada drag and drop ataupun scroll lock. Kemudian kita akan memasuki pada fungsi dari mouse itu sendiri. Fungsi utama dari mouse itu sendiri yaitu tentunya menggerakkan kursor yang bergambar sebuah anak panah. Fungsi lain dari mouse adalah sebagai berikut, seperti berfungsi untuk menggulung atau scrolling layar dengan menggunakan roda scroll yang biasanya mungkin terletak di tengah ya teman-teman. Kemudian bisa untuk mendeteksi gerakan dua dimensi secara relatif terhadap posisinya sekarang. Kemudian memperbesar atau juga memperkecil tampilan worksheet. Kemudian untuk perintah yang mungkin tidak menyediakan menu shortcut, tombol kanan pada mouse bisa berfungsi sebagai tombol enter. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu perangkat input keyboard.
penciptaan dari keyboard itu diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Lathan pada tahun 1868 yang dikenal dengan susunan keyboard QWERTY dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Nah, pada tahun 1930 teman-teman, baru mulailah dikenal mesin ketik elektronik pertama yang menggunakan susunan keyboard jenis QWERTY. Kemudian 6 tahun setelahnya, August Dvorak itu mendaftarkan susunan keyboard baru yang kemudian dikenal dengan nama keyboard Dvorak, akan tetapi ternyata keyboard jenis ini itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu memiliki susunan huruf yang sangat berbeda total dengan keyboard jenis QWERTY. Keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau punch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh atau teletipe. Pada tahun 1946, akhirnya komputer ENIAC itu menggunakan pembaca kartu pembuat lubang atau punched card reader sebagai alat input dan outputnya. Nah, pada tahun 1990-an, setidaknya muncul ada 2 rancangan keyboard baru yang dipatenkan dan dibuat semirip mungkin dengan keyboard QWERTY, teman-teman. Namun sayangnya, menurut beberapa pihak, kegagalan rancangan ini tuh terletak pada baris tengah keyboard yang memindahkan 6 huruf pada keyboard QWERTY. Kemudian kita akan memasuki pengertian dari keyboard itu sendiri. Di sini saya mengambil pengertian keyboard, yaitu merupakan sebuah perangkat keras atau hardware pelengkap komputer yang berbentuk papan. Tentu saja papan tadi itu kan berisi dari berbagai macam huruf abjad mulai dari A hingga Z, kemudian dilengkapi dengan beberapa simbol dan juga angka. Nah, di mana setiap tombol pada papan tersebut itu memiliki fungsi untuk menciptakan huruf, angka, ataupun perintah fungsional lainnya yang akan muncul pada papan layar komputer. Di sini kita akan memasuki fungsi dari keyboard itu sendiri. Apa sih fungsi dari keyboard? Apakah ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. Fungsi dari keyboard yaitu selain sebagai mesin ketik, yaitu untuk memasukkan data berupa tulisan ataupun angka pada komputer sesuai dengan perintah pengguna yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh prosesor. Nah, berdasarkan fungsi kebutuhan dari pengguna, ternyata fungsi keyboard itu bisa dibagi menjadi 2 loh teman-teman, yaitu fungsi tunggal dan juga fungsi kombinasi. Adapun contoh dari fungsi tunggal keyboard yaitu seperti caps lock, kemudian ada backspace, ada delete, ada end, ada X, ada enter, kemudian ada home, kemudian ada backup, kemudian ada tab. Nah, selain itu kan tadi yang kedua ada fungsi kombinasi. Apa sih fungsi kombinasi dari keyboard ini? Fungsi kombinasi itu seperti kontrol A, kontrol dan juga tombol A, kemudian tombol kontrol dibarengin dengan tombol huruf B, kemudian tombol kontrol dibarengin dengan huruf tombol C, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu touchpad. Ide kemunculan touchpad ini diprakarsai oleh Alan Kay dari Xerox pada tahun 1970 dengan tujuan untuk menciptakan komputer yang bisa dipindah-pindahkan tanpa bergantung kepada energi yang tetap. Fungsi touchpad sama dengan mouse, yaitu untuk mengendalikan pointer yang tampil pada layar monitor. Yang keempat yaitu webcam. Webcam pertama kali diciptakan dengan nama XKV karena pada saat uji coba kamera ini digunakan untuk memonitoring stok kopi di sebuah kedai.
Webcam sendiri dibuat pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Zerdetsky yang kemudian bisa dihubungkan ke internet pada tahun 1993 dengan bantuan Daniel Garden dan Martin Johnson. Fungsi dari webcam sendiri ini sangat banyak, diantaranya adalah sebagai sarana berkomunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Selanjutnya adalah scanner. Scanner merupakan sebuah alat pemindai dan termasuk dalam perangkat input khususnya pada komputer. Alat ini berfungsi untuk menduplikat objek, layaknya seperti mesin fotokopi, lalu hasilnya ditampilkan dalam bentuk digital. Scanner ini pertama kali dikembangkan pada 1975 oleh Ray Kurzweil dan timnya yang menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta softwarenya yakni Omniphone OCR Technology. OCR sendiri memiliki kepanjangan yakni Optical Character Recognition. Software ini berfungsi untuk mengenali teks yang ada dalam bentuk objek yang di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Kemudian setelah penemuan itu, scanner terus dikembangkan sampai berbentuk seperti scanner yang sekarang. Scanner sendiri memiliki fungsi, yakni untuk menduplikat hard copy seperti kertas, makalah, foto, ataupun yang lainnya dalam bentuk digital ke komputer. Dalam penggunaannya, scanner memiliki 4 tahapan, yakni persiapan memindai dokumen. Kemudian ada tahap memindai, tahap memproses hasil scan, dan juga tahap menyimpan hasil scan. Pada tahap persiapan memindai, scanner akan melakukan persiapan dengan menyiapkan segala mesinnya. Kemudian masuk ke tahap memindai, scanner akan memindai datanya. Kemudian masuk ke tahap memproses hasil scan. Setelah di-scan, scanner akan memprosesnya atau mengkonversinya dari bentuk hard copy ke bentuk soft copy. Kemudian setelah itu akan disimpan. Setelah semua tahap selesai, maka hasil scan bisa disimpan dan dicek kembali oleh user. Dan jika hasil scan kurang memuaskan, akan dilakukan scan ulang. Kemudian kita masuk ke perangkat selanjutnya, yakni perangkat output. Perangkat output dimulai dengan monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras outputan yang digunakan sebagai output data secara grafis dari sebuah CPU atau komputer. Gambar yang ditampilkan yaitu hasil dari proses data melalui proses input atau kualitas yang masuk ke jenis perangkat selanjutnya, yakni perangkat output. Perangkat ini ada berbagai macam. Pertama, kami akan menjelaskan tentang monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras outputan yang digunakan sebagai alat output atau menampilkan data secara grafis pada sebuah CPU atau komputer. Gambar yang ditampilkan yaitu hasil dari proses inputan data yang kemudian diterjemahkan oleh komputer itu sendiri, kemudian ditampilkan secara grafis. Kualitas dari monitor itu bermacam-macam tergantung dari masing-masing layar monitor yang digunakan. Pada dasarnya, fungsi monitor adalah sebagai output dari memori komputer atau CPU yang berupa inputan biner untuk kemudian diubah oleh komputer dan diterjemahkan kepada bahasa manusia agar nantinya bisa dibaca oleh user. Monitor ini ada bermacam-macam jenis dan resolusi. Hal tersebut tak lepas dari perkembangan monitor yang dahulu ditemukan oleh Heinrich Geissler. Geissler pada awalnya membuat VDT atau The Video Display Terminal yang berupa layar yang dimana tergabung dengan keyboard dan dihubungkan ke komputer. Tahap perkembangan komputer kemudian masuk pada komputer pertama yang mana ini terjadi pada tahun 1855 dengan ditandai penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich itu sendiri bersama timnya. Monitor ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Kemudian seiring berjalannya waktu ditemukanlah LCD pertama pada 1969. Namun,
LCD ini hanya bisa menampilkan 40 karakter secara horizontal pada saat itu. Kemudian waktu pun terus berjalan sampai pada akhirnya pada tahun 2000 dikembangkanlah sebuah monitor yang memiliki layar datar dengan harga yang semakin terjangkau dan bisa digunakan oleh masyarakat luas. Pada akhir tahun 60 dan 70-an, perusahaan besar yang memproduksi HP dan Tektronix memproduksi plotter dalam bentuk yang berbeda. Flatbed plotter. Plotter merupakan sebuah printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Plotter ini sering digunakan untuk pembuatan spanduk dan media ruang luar atau reklam. Biasanya juga bergabung fungsinya sebagai cutting, yaitu memotong kertas terutama untuk pemotongan stiker dan lain-lain. Plotter merupakan sebuah printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Plotter ini sering digunakan untuk pembuatan spanduk dan media ruang luar atau reklam. Biasanya juga bergabung fungsinya sebagai cutting, yaitu memotong kertas terutama untuk pemotongan stiker dan lain-lain. LCD proyektor ditemukan di New York oleh Gene Dolgoff pada tahun 1988. Proyektor merupakan perangkat untuk membuat grafik, cetakan, dan gambar vektor lainnya untuk memberikan getaran ilustrasi kehidupan nyata. Wajib untuk memiliki kartu grafis agar dapat menggunakan perangkat proyektor. Perangkat seperti pena yang menyertainya membantu mereplikasi desain yang tepat di komputer. Selanjutnya yaitu perangkat ke-9, sound card. Sejarah sound card. Penemu pertama sound card sebenarnya tidak ada orang yang tahu. Tapi banyak orang yang mereference Good Synthetic Woodwind sebagai soundcard pertama yang digunakan dan dipasarkan. Soundcard pertama ini digunakan untuk memastikan sistem Plato bisa menerima dan menghasilkan suara. Orang yang bertanggung jawab mengembangkan soundcard pertama ini ialah Sherwin Goods di tahun 1972. Nah, pengertian soundcard sendiri ialah merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, soundcard hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Fungsi dari soundcard ialah untuk mengontrol atau mengatur output berupa sinyal suara. Dengan begitu, perangkat seperti headphone dan speaker bisa berfungsi. Soundcard hanya dibutuhkan oleh para pengguna yang ingin memaksimalkan pengalaman ketika menjalankan audio dan video. Yang terakhir yaitu VGA atau Video Graphic Card. VGA card pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987. Saat itu, pihak IBM mengimplementasikan VGA chipset dari seri komputer PS2. Untuk kebutuhan render grafik di tahun itu, teknologi ini sudah sangat baik. Pengertian dari VGA sendiri ialah perangkat keras yang bertanggung jawab dalam mengatur display komputer untuk ditampilkan pada layar. Selain itu, dengan adanya VGA card, membuat proses grafik di motherboard menjadi lebih baik. Beberapa motherboard dan CPU sebenarnya sudah dilengkapi dengan integrated VGA di dalamnya, tapi spek yang ditunjukkan untuk tipe ini biasanya lebih kecil dibandingkan dengan model VGA yang terpisah. Karena VGA terpisah memiliki sistem pendinginan dan memori chip guna mengoptimalkan kinerja chip ini. Fungsi dari VGA sendiri ialah untuk mengolah atau mengkonvert sinyal digital yang akan ditampilkan di layar monitor untuk keperluan seperti merender grafis 2D atau 3D maupun decoding MPEG 24.